bagian pertanyaan untuk soal-soalnya itu bisa. Yang pertama misalkan yang umum saja, biasanya kita sertakan nama siswanya. Kemudian untuk pilihan jenis soalnya, untuk nama pasti menggunakan jawaban singkat. Kemudian selain nama bisa kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menggeser ini ya, tombol wajib isinya, jadi biar anak-anak tidak lupa untuk mengisi namanya. Untuk memberikan deskripsi, misalkan di sini nama siswa gitu, misalkan kita ingin memberikan penjelasan ke anak-anak bahwa namanya itu harus ditulis atau diketik menggunakan huruf besar, kita bisa menambahkan di deskripsinya. Ini misalkan untuk nama ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian kita bisa menambahkan pertanyaannya untuk nomor absen. Jadi di nomor absen ini itu untuk anak-anak agar memilihnya mudah, biasanya itu kita dapat memilih yang drop down ini kayak itu. Untuk drop down ini nantinya itu anak-anak akan mudah memilih nomor absennya. Jadi bisa kita kopikan dari spreadsheet. Nah, misalkan siswa kita berjumlah 25, kita bisa copy dari spreadsheet, kemudian langsung kita masukkan di Google Form kita. Oke, bisa langsung kita pastikan saja. Jadi nantinya anak-anak akan mudah untuk memilih nomor absennya. Kemudian selain nama, kemudian nomor absen, misalkan kita ingin membagikan penilaian ini untuk dua kelas yang berbeda, kita bisa menambahkan kelasnya begitu Bapak. Jadi nanti setelah anak-anak itu memilih klik kelasnya, itu bisa mengarah ke dua pertanyaan yang berbeda. Misalkan ini saya contohkan dulu untuk menambahkan kelasnya. Dan ini ada dua kelas, ada 6A, ada 6B. Di sini akan ada pilihan untuk buka bagian berdasarkan jawaban. Pertama kita tambahkan dulu, misalkan ini PDP kelas 6A. Jadi misalkan di opsi ini Bapak Ibu kembali di opsi kelasnya itu, nah, seperti ini akan muncul. Jika anak itu memilih kelas 6A itu bisa lanjut ke bagian berikut. Nah ini kita pilih, misalkan anak kelas 6A kita pilih ke bagian 3 soal SPDP kelas 6A, kemudian 6B nya juga masuk di kelas 6B. Ini jika kita ingin memberikan soal ini atau penilaian ini ke dua kelas begitu Bapak. Jadi nantinya anak-anak itu akan mengerjakan soal sesuai dengan pilihan kelasnya. Misalkan kita ingin memberikan kelas yang berbeda. Suaranya jelas nih? Jelas Pak. Pak, lanjut.
Misalkan di bagian kelas 6A ini akan dibuat pertanyaan. Ini untuk kelas 6A, kemudian untuk kelas 6B nya kita tambahkan pertanyaan yang berbeda. Seperti ini Bapak Ibu, contohnya yang sederhana. Kemudian saya coba untuk mengirimkan form ini, Google Form ini, biar bisa melihat tampilannya. Saya coba masukkan ke Pasir sebentar Pak, infonya gajinya kita tunggu sebentar. Ini saiki oleh dipoiknya. Gerak-gerak itu.
Baik Bapak Ibu, ini Pak Enonya masih trouble ya. Kita ke materi yang dulu ya, ke materi Google Classroom aja dulu Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ke materi Google Classroom aja dulu sambil menunggu beliaunya. Baik Bapak Ibu, untuk Google Classroom sebenarnya itu kalau saya mengibaratkan seperti grup WA ya lebih ya, seperti kita membuat grup WA semacam itu, cuman ada privasi untuk anak-anak terkait dengan tugas. Kalau di WA itu kita bisa mengirim tugas, kemudian diketahui semuanya, tetapi pada waktu anak-anak mengumpulkan tugasnya kembali tidak bisa di grup itu. Kalau di grup itu mengirimkan kembali tugasnya di situ enak yang mengumpulkan terakhir yang paling akhir enak. Makanya biasanya pada waktu daring itu kita kalau nggak membuat Google Classroom ini kita akan sedikit terganggu lah dengan suara atau getaran-getaran daya. Ini karena setiap kali anak-anak bisa mengirimkan ya, apalagi kalau sudah dikirim kemudian tidak kita buka, itu kalau seperti PAT itu seperti nyanjel. Nah itu makanya kenapa kita harus memanfaatkan platform Google Classroom ini. Google Classroom ini bisa dilaksanakan secara daring maupun luring. Kalau luring biasanya dilaksanakannya yaitu sifatnya penugasan, sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan di sekolahan bisa kita tugaskan melalui Google Classroom. Jadi panjenengan wajib membuat Google Classroom untuk anak-anak ya. Karena memang karena memang ini sangat penting sekali, walaupun tidak daring, walaupun pembelajaran itu luring. Apalagi sekarang kalau di Kepanjen itu kegiatan pembelajarannya kan 50% siswa yang hadir, jamnya juga begitu sama dikurangi ya, hanya sekitar 70% dari sebelumnya, sehingga sangat minim sekali, bukan 70 ya 50 dan 50%, bahkan kurang dari itu dari sebelumnya. Makanya sangat kurang. Kita kalau di Kepanjen tak salah sendiri biasanya kalau melaksanakan PTM itu lebih ke menyampaikan materi, sementara tugasnya kami berikan melalui Google Classroom. Baik, kita akan coba membuat Google Classroom. Saya yakin panjenengan kemarin sudah mencoba. Ya, sudah mencoba. Nah, sekarang kita ulang kembali ya. Oke, kita akan coba. Yang pertama ya, sudah terlihat Bu tampilan saya, screennya untuk Google, berangkat Google sudah Pak ya? Pak. Ya. Kalau kita mau menuju ke Classroom itu ada 3 cara. Bisa melalui Drive ya, Google Drive, bisa melalui Grid 3 ini, bisa melalui sini. Kita mengetikkan dari DP ini. Cuman kalau jenengan belum punya sama sekali, di sini nggak akan muncul Classroom-nya. Ya, kalau pengalaman saya main ya itu nggak muncul. Makanya kita ketik aja di sini dulu, kita ketik Google. Itu pinter loh, kita walaupun ngetik belum selesai itu sudah, tapi saya kurang ngetik ya. Nanti kalau ngetik sudah begitu, walaupun belum selesai sudah ke atas. Nah, kalau udah muncul semacam ini, kita klik.
Kalau sudah memiliki Google Classroom, sudah memiliki Classroom di dalam Google Classroom ini, ya akan muncul seperti ini. Kalau belum sama sekali nggak akan ada ini kelas. Ini seminar. Seandainya kita melalui grade 9 seminar nek omah ini sudah masuk ya. Apa? Apa nih? Ini juga sama. Yo ndek iki nginep nang hotel 3 dino kuwi malah untuk tugasnya 2 sasi iki. Kemudian misalkan kita mau membuat Ya iki yo enek jadwal seminar ono kuwi sebulan ping 3 ngono kuwi. positif. Nah, ini bisa klik, bisa Apa? join ya kalau bahasa Inggris. Karena kita yang membuat. Ya, mewakili maka kecamatan, kalau no, Ding. kalau kita memilih join itu sama aja dengan gabung. Gabung berarti ini bukan untuk yang membuat tapi untuk murid. Sembarang lek pengen melu ya ora Memilih apa-apa. yang join kalau kita memilih yang buat. Sehingga kita pilih, kita klik saja di video ya. Kita pilih yang buat. Oke. Tampilan Classroom-nya kelihatan Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu. Iya. Biasanya enek terus. Pak. Iya kan Pak. Biasanya enek terus. Pak. Nggak usah khawatir Pak. Kemudian kita tulis ada 2, yaitu nama kelas, Oh, tak salah. kemudian mata pelajaran uang. Kalau mata pelajaran ini Urung berarti. guru SMP, kalau kita guru SD ya cukup aja nama ini, kemudian bagiannya atau satu yang Satu cukup. men. Cuman kalau nggak usah pakai 2 aja biar jelas, yang atas Nek gor. yang utama atau judul, yang bawah Sik to, nek gor. Vaksinnya nek gor. Vaksinnya nek gor. Kemudian SD saya misalnya. Aduh ya Ram. Nek serengat ngono to. Wah. Lah puskesmas ono dadi apa ora duwe ya? 4 Bandung Bejo. Puskesmas ono dadi apa ora duwe vaksin? Kita buat nanti akan numpuk seperti ini. Ya, yang bawah kan. Wah, kayaknya bendino sing pengen vaksin karek yang puskesmas dilayani bendino. Oh, wis gak. Ya, seperti ini. Pak. Oh, wis Kita dilayani. kembali dengar apakah SD-nya dulu atau Ono kelasnya dulu. literam. Nah, seperti ini, yang penting nama ini bisa dipahami oleh anak, bisa dikenali maksudnya. Apa? Kemudian sesuaikan. Urung. Kita menyesuaikan ini hubungannya dengan background ini ya, dengan background. Bisa pilih tema, bisa upload foto. Kita bisa memilih tema, bisa juga upload foto. Alah kene sawaya-waya pengen ya moro yang puskesmas, ontek mari. Ada akan muncul seperti ini. Apakah materi umum, sejarah, Yo sering enek. matematika atau sains, seni, olahraga, kemudian lainnya bisa untuk seperti Lopo ini. lomba Kalau ini nyanyi, lomba mudahnya, tari mek ngeternet tok. backgroundnya ya seperti ini kita kenal di sini. Cuma Enggak kalau kita nek kecamatan. menambahkan untuk dari Oh, terus enek gurune kabeh yo, sesuk yang tutne mek ingok-ingok tok. nah, lanjut kita pilih dari komputer kita. Tanggal piro ya? Upload pasti pilih komputer berbelakang, di situ muncul menunya itu. Itu tanggal piro Menunya nih lali itu ya. pilih berarti bisa ngambil. Nah, ini kebetulan saya punya GIF ya. Kalau GIF ini sama dengan JPEG gitu. Bisa dibaca. Walaupun dengan JPEG tapi GIF pun bisa dibaca. Zaman sekarang kalau nggak bisa bahasa Inggris, kita jadi ketinggalan dari yang lain. Makanya kita mesti lancar Kalau bahasa gambar Inggris juga dan boleh. English Academy. Dia akan muncul top seperti ini. Penyesuaian ukuran, masukkan aja. Semua.
Ya seperti itu Bapak Ibu, tidak akan muncul semacam itu. Semua tergantung kita, tergantung selera. Kalau misalkan kelas 1-2 bisa memilih mungkin kelas 1-2 bisa kelas tinggi, saya mengajar kelas 6 misalkan kelas 3 lah, kelas 3-4 itu saya itu nggak bisa, itu bisa diprediktif yang gambar-gambar kartun atau apa itu yang berhubungan dengan pendidikan, materi pembelajaran itu lebih menggunakan. Baik, kemudian di sini sudah ada link untuk ini ada dua link. Ini kita akan diklik oleh si pengelola, maka nanti Bapak Ibu bisa langsung bergabung karena sudah dibuatkan link oleh pengelola. Kemudian di bawah sini ada kode kelas. Ini ada kode kelas. Kalau kita klik ketika di sini itu akan muncul salin link undangan kelas, menyalin kode kelas, kemudian reset kode kelas. Salin link undangan kelas ini sangat dianjurkan di saat kita mengundang tidak menggunakan email, dan kita pakai ini aja. Kenapa? Karena ya, karena kalau pakai salin link ini anak-anak buka langsung diantar menuju ke Google Classroom. Bapak Ibu paham maksudnya? Ini paham ini? Ya, nanti anak-anak kalau misalnya kita salin seperti ini, kemudian kita kopikan grup WA-nya anak-anak, kalau itu langsung menuju ke Google Classroom, anak langsung mencari join. Tapi kalau kita mengklik yang ini, nah kita salin link undangan ini kan juga sama Google kelas, maka anak-anak akan membukanya itu membuka Google Classroom terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kita nanti akan buka ini. Salin link pun juga begitu. Maka saya kemarin saya mencoba tetap ini juga kita akan bisa kalau misalkan bisa ini nanti muncul, kemudian biasanya kan dikonnya muncul memasukkan kelas. Jadi sebenarnya anak sudah diantar menuju ke Google Classroom seperti itu. Kemudian ini mendatang, tidak ada tugas sambung sekarang ini untuk mengecek tugas. Di sini nanti kalau misalkan sudah mengecek tugas akan muncul semuanya. Tugas yang belum dilihat, kemudian belum diproduksi dan sebagainya akan muncul lewat sini. Nggak perlu buka di sini, kita di sini akan bisa melihat. Kemudian di sini ada tanda seperti ini. Gunakan kembali postingan. Ini misalkan, jadi posisinya di forum. Misalkan kita mau mengambil ini gunakan kembali postingan. Nah ini artinya begini, kalau kita mengklik gunakan kembali postingan sama dengan seperti ini ya, gunakan kembali, kita klik, maka kita akan menuju kelas yang kita buat, karena kita kan mungkin sudah posting di beberapa kelas, itu bisa kita pilih. Misalkan kita ke kelas 6 misalnya, nanti akan dipilih oleh guru, sehingga muncul Bapak Ibu. Coba yang ya, oh tidak bisa kerja postingan yang di sini, yang di tugas yang muncul nanti akan muncul tugas sesuai dengan linknya ya, sesuai dengan bagian. Kemudian di sini kita bisa mengumumkan di awal masuk. Nah, memperkenalkan kepada anak-anak dan menambah semangat ya. Karena anak-anak ini harus sebuah dunia baru bagi mereka, kok tiba-tiba ada seperti ini. Nah, dengan sampaikan kalau bisa yang persuasif biar anak-anak semangat ya.
Kemudian bisa juga berbicara di sini, memposting, diketik di sini. Nah, di sini aja. Nah, pintar di sini Anda akan masuk di bawah di sini. Kemudian selanjutnya yaitu sebelum kita ke tugas kelas, kita menuju ke anggota dulu. Nah, kita menuju ke anggota dulu. Nah, di sini kan ada dua, yaitu pengajar dengan siswa. Pengajar dengan siswa. Ini kedua-duanya sama sebenarnya. Cuma kalau kita ke pengajar, saya menyarankan panjenengan mengundang saja melalui dengan tanya ilmunya berapa, kemudian dengan masukkan di sini misalnya seperti ini Pak Hainu. Dan sudah ada bisa satu kali, kalau belum kan kita tuliskan seperti ini. Nah, kenapa saya menyarankan untuk dikirim melalui undangan, karena kan beliau sebagai pengajar oleh itu. Nah, kalau belum diterima seperti ini, kita mengundang lebih terhormat nanti. Tapi khusus untuk anak-anak, kalau murid kita jumlahnya misalnya lebih dari 10 gitu aja, kalau kita mengundang pakai email ya, karena kalau banyak sudah punya datanya masih mudah. Nah, itu lebih baik dikirim saja di sini berupa, nah ini link undangan, atau ini kan bisa membuka di sini di pengaduan sini. Nah, di sini itu ke bawah ya. Nah, di sini sudah ada link undangan, kemudian di sini juga ada tampilkan kode kelas. Seperti itu Bapak Ibu, bisa ngambil di situ. Oke. Kemudian baru kita masuk ke tugas. Nah, di sini kita buat tugas. Ini ada tanda plus, kemudian buat. Oke. Kita ambil di sini ada 2 tugas yang di sini ya. Kalau di bahasa Inggris question. Nah, ini ada quiz question. Kemudian ada tugas. Kita ambil tergantung keinginan kita. Kalau kita mau membuat tugas itu berupa manual, kadang-kadang kita nggak sempat membuat form ya. Kita membuat soalnya itu biasanya dalam bentuk file, kemudian dikerjakan. Contoh seperti matematika itu ya. Kalau matematika kita membuat Google Form itu, anaknya jawabnya juga bingung nanti, hanya bisa pilihan. Kalau pilihan ada 2 kemungkinan, anak mengerjakan sendiri, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ada juga yang dengan cara hitung demi kajian nyamur seperti itu, karena kan pakai pilihan ganda. Biasanya kalau matematika kita mengharap tahu caranya, makanya kita pakai yang tugasnya. Lalu di sini kita bisa memasukkan pertama mungkin berupa materi, misalkan di sini ada yang YouTube juga bisa kita menambahkan YouTube. Kemudian kalau menambahkan misalnya punya link, kita tambahkan link. Sebelumnya kita membuka apa YouTube atau apa, kita copy linknya, kemudian kita buka ini, kita kopikan di sini, atau upload. Upload berarti kita mencari di upload, terus mencari di komputer kita, data di komputer kita, barangkali banyak sudah punya soal dan lain sebagainya dalam bentuk file. Kemudian juga bisa langsung ke Google Drive, juga bisa langsung ke Google Drive ya. Kemudian kalau misalkan kita mau pakai video pembelajaran misalnya, nah kita cari di sini, ketik aja misalnya pecahan. Nah, ini akan diantar ke sini, kita misalkan kita ambil ini, nah, kita masukkan tambahkan. Nah, seperti itu.
Kalau misalkan kita mau memakai ini, ya berarti kita yang ada di sini tadi dengan ambil di sini, kita copy kemudian kita masukkan di sini sama saja. Kemudian kalau misalkan di sini kita mau membuat mengatur gambar dan sebagainya melalui ini, misalkan desain, spreadsheet, kemudian formulir, tidak bisa. Di sini itu lebih apa ya? Bisa walaupun kalau di kuis kan langsung muncul kuisnya, kalau di sini kita bisa membuat dokumen misalnya, kita diantar, kita membuat, karena begini loh itu pengalaman saya, kalau kita menggunakan file, sementara kita menggunakan menggunakan persamaan atau karakter khusus yang ada di Word itu biasanya hilang. Nah seperti ini misalnya ya, itu hilang nanti ujungnya. Itu pengalaman saya seperti itu. Tapi nggak tahu apa itu. Pengalaman saya seperti itu. Misalnya saya buat persamaan seperti ini. Kemudian saya ngetik sampai sini 5/7. Nah, nanti pada waktu kita memakai file, katakanlah kita mengambil, Bapak bisa mengikuti ya, ini masuk ke dokumen nih, begini. Iya Pak. Begini, soalnya semua kita masukkan ya. Nah, seperti ini, misalkan ini pakai Word, kemudian kita ambil, kita ambil di sini, misalkan, kita ambil, nanti kalau kita ambil keluar di sini, nanti itu bisa hilang berarti. Jadi seperti titik-titik gitu. Itu sering kasus saya seperti itu. Anak langsung menyampaikan, Pak ini soalnya berapa? Kok nggak ada bilangannya sama sekali. Padahal saya sudah merasa mengetik gitu. Makanya kalau menurut saya kalau sudah masuk di sini kita tetap harus menggunakan Google Dokumen. Atau kalau mau aman ya kita jadikan JPEG. Kita screenshot, kita jadikan JPEG, kemudian kita masukkan di gambar atau kita jadikan PDF. Itu enggak. Ini kalau masuk berupa file itu nanti akan enggak terkunci gitu. Nah di sini tidak bisa dibaca. Kalau dokumen bisa. Nah kenapa di sini muncul kita bisa membuat. Dan bisa kita mau naruh slide juga begitu sama bisa. Nah kita akan diantar menuju ke slide kita. Nah, kita membuat. Jadi yang intinya tanda plus ini kita membuat baru. Kemudian dokumen di sini ada tulisan siswa dapat melihat. Siswa dapat buat salinan untuk setiap siswa. Dengan jangan klik yang ini, saya klik siswa dapat melihat siswa dengan ini diajak sama anak. Dengan klik buat salinan siswa, artinya begini, setiap siswa sudah dapat salinan, misalkan mereka mau mengedit, itu nggak akan mengganggu punyaan panjenengan, nggak akan mengganggu master. Kalau hanya klik siswa dapat melihat, dia hanya bisa melihat saja, tanpa bisa melakukan misalkan mendun dan sebagainya dia bisa. Ya, jadi seperti itu. Kalau dapat mengedit, nanti bisa mengedit, bisa merusak file kita yang ada di sini. Ambil saja buat salinan untuk siswa, dan sudah bisa mengedit, juga bisa menyanyi. Jadi nanti akan masuk di jadinya kemudian di sini ada nah kita ambil semua siswa ya. Di sini ada tugaskan.
Seperti ini. Nah, di sini akan muncul tugaskan, jadwalkan, simpan drive. Ini hati-hati. Kalau jenengan membuat pukul 6, kemudian jenengan akan menugaskan pukul 7, jenengan bisa langsung ditugaskan. Kenapa? Anak-anak bisa langsung membuka ini. Tapi kalau jenengan mau membuatnya malam soal ini, kemudian dengan ditugaskan, maka anak-anak itu yang cerdas itu dia sudah kepo kalau bahasa sekarang kepo, dia akan melihat dulu di tugas warga tugas apa. Di saat sudah terbuka, bisa-bisa anak bisa mengerjakan hari itu dengan kirimkan bahwa dengan ditugaskan, maka anak bisa mengerjakan 6 bulan setelah itu soalnya. Apa itu paham maksudnya saya? Paham, Pak. Ya, Pak. Ya, jangan langsung tugaskan kecuali kalau hari itu yang buat hari itu yang melakukan jam itu juga. Nah. Bisa kita jadwalkan. Nah, kalau jadwalkan ini dia akan otomatis timer. Dia punya timer. Kita jadwalkan misalnya akan muncul jam tanggal, akan muncul jam dan tanggal. Kalau simpan drive ini hanya muncul simpan saja, anak bisa membuka. Jadi kita ibaratnya menyimpan tugas di situ, anak hanya bisa melihat saja tugas ini, bukan tugas kita. Seperti waktu di classroom itu yang berusaha buka itu, tugasnya seperti itu. Nah, kalau kita klik ini dia akan muncul tugas anak atau peserta dia akan bisa membuka. Jadi kalau kita tugaskan, nanti akan secara otomatis akan berlama jam. Kalau kita dapatkan, nah ini kan muncul jam. Cara bisa menggunakan ini. Jadi kita nanti misalkan posisinya tadi, kemudian kita misalnya bangunnya ke kesiangan itu kita jadwalkan jam 7 gitu aja. Anak-anak sudah otomatis kita gunakan malam, nanti anak jam 7 besok sudah bisa dikerjakan. Sekarang kan tanggal 30 loh. Nah ini kita tanggal 31. Misalkan 2 hari lagi ya kita munculkan di sini. Kita geser di sini. Tanggal 1. Baru klik jadwal. Nah, seperti itu. Jadi jam 7 baru akan digunakan jam. Ini sudah aktif dan siap untuk sekolah. Kita jaganya anak yang pandai-pandai kalau disimpan ini nggak masalah, kalau sudah dibagikan sama teman-temannya nanti besoknya anak-anak yang sebagian anak yang kita kebingungan. Kemudian di sini ada lucu teorinya, tapi nyambung. di sini ada tenggat ini batasan waktu lagi. Tapi jenengan nanti bisa menjadwal di sini. Gak mungkin kita mundur ke sini, gak mungkin karena sekarang kan sudah tanggal 30, kecuali jamnya nanti jam 12 atau setelah ini masih bisa. Kalau 29 nggak akan bisa. Kita akan 31 berarti kalau kita jadwal artinya begini, tenggatnya adalah samanya batas pengumpulan, batas pengerjaan.
Jadi secara otomatis kalau anak-anak tidak mengerjakan, misalnya ini kita buat tanggal 31 artinya anak-anak di sini harus segera mengerjakan karena terakhir nanti itu hari Jumat tanggal 1. Bagi anak-anak yang tidak mengumpulkan, nah itu bisa ada waktu. Nah ini kan waktu yang biasa 24 jam, pagi jam 7 tidak mengerjakan dan tidak segera mengumpulkan, maka yang terjadi adalah anak sudah tidak bisa mengerjakan tugas itu sebagai apa ya, bentuk kedisiplinan anak. Kemudian kalau kita langsung ditugaskan, nanti yang muncul hanya berupa file, tidak ada semacam foldernya, tidak ada folder kalau di dalam komputer. Bagaimana supaya muncul folder? Ya supaya jelas dibaca oleh anak-anak. Ya kita beri topik di sini. Kita buat topik. Misalkan tugas matematika, kita kasih tanggal Pak, biar kita ingat, kita juga makan tujuannya untuk kita sendiri, tidak untuk memberikan anak. Kita dulu kemudian senjata rubrik ini bisa kita tuliskan. Tujuan rubrik hanyalah untuk memberitahu anak-anak terkait poin biasanya, terkait poin. Kalau misalkan kita punya berupa tiang ganda, misalnya poin 1 dikali apa, 1 kalau misalkan isian mungkin dijawab sempurna berapa, dijawab tidak sempurna berapa, salah berapa, perangkat berapa. Nah kita klik munculnya seperti ini. Ini bisa diisi, bisa juga tidak masalah. Untuk berpindah misalkan pinjam ganda, kemudian poinnya misalnya 1. Deskripsinya kita tuliskan di sini, misalnya kita tuliskan kemudian misalkan di sini karena kata kita tambahkan kriteria lagi, misalnya kalau kita tulis deskripsinya aja karena ada poinnya. Kita munculkan saja di sini misalnya matematika benar benar dan jawaban benar. Cara benar dan jawaban salah. Misalkan seperti itu memberitahu. Apa itu kalau jalan? Nah ini harus kita isi, tapi kita isi aja. Ya, bentuknya akan muncul seperti ini. Ada bibit 2 kriteria 5 poin. Kemudian di sini ada periksa bagian semua atau kajian. Untuk periksa bagian semua artinya anak-anak ini caranya mempunyai kata apakah mereka karena anda pernah baca mereka memakai mengkopi ketika dia plagiat maka ini akan
seperti itu Bapak Ibu. Kalau memakai konteks seperti ini akan menjadi. Lalu bagaimana jika di sini ini kan belum terpasang, misalkan mau sepak kursi bagaimana? Ya, di topik itu bisa kita buat di awal, bisa kita langsung ya. Paham baik maksudnya? Ayo. Ya Pak. Nah, sekarang sebentar ya. Kita coba yang buat bis. Nah, di sini ada mode terkunci di kelompok. Artinya apa? Kalau ini kita klik, baik ini bisa ini kelihatan ini. Nah, error ini punya saya. Sinyal Kelihatan Pak. Nah ini mode terkunci di kelompok. Ini nanti anak-anak kalau membuka kuis itu dia nggak akan bisa membuka link lainnya. Kadang anak-anak buka kuis kemudian nggak tahu jawabannya, kemudian buka dan lain seperti itu misalnya katanya. Kalau ini nggak bisa, kalau sudah buka kuis dan buka kuis ya, misalkan buka apa itu Google Form, maka dia tidak akan bisa membuka time Anda lagi, tak bisa membuka selain yang di apa yang buka ini, kecuali dia punya HP2 baru bisa. Nah, seperti itu. Bisa paham maksudnya Bapak Ibu? Paham sih? Seperti itu. Jadi ini harus dengan klik ya anak-anak biar tidak bisa seperti itu. Jadi untuk Google Classroom ya seperti itu sih intinya. Kemudian untuk terkait dengan sini, coba terpaksa buka punya saya seperti ini ya. Misalkan di sini ada 4 jam. Ini adalah tampilan dari tugasnya anak. Misalkan kita nomornya mana saja sudah saya edit ini, sudah saya siapkan ini dan semua ini. Ya, di sini akan muncul semacam ini. Nah, ini harusnya saya nilai secara manual. Jika nilainya secara manual. Kalau misalkan ini berupa gambar, berupa page, JPEG, ini saya agak apa itu memanfaatkan ini lagi. Akhirnya sudah mulai ya di sini nanti kalau kita buka ini bukakan. Nah ini akan berupa semacam ini orang. Akan berupa semacam itu.
kalau yang manual ya, pegang sekutu seperti ini, kemudian kita koreksi berapa jawabannya, kemudian kalau sudah betul kita nilai di sini berapa poin yang kita perlu. Nah, kemudian baru kita tambahkan komentar. Jangan lupa kalau menambahkan komentar dengan tulis kemudian diposting. Nah, dan tulis semuanya, oh, kamu harus seperti ini, kondisinya seperti, caranya seperti, dan sebagainya. Kemudian tidak diposting, bisa dengan kembalikan, tidak akan muncul komentar. Jadi harus dengan posting. Ini harus dikembalikan, nanti akan muncul. Akan muncul ke anak-anak. Kemudian kita lihat yang di sini. Bahasa Jawa, bahasa Jawa ini berupa link, berupa Google Form ya, berupa Google Form di sini. Nah, sehingga nilainya nanti kita nggak mengoreksi secara manual, kita secara manual kita buka, kemudian kita koreksi secara manual, hati-hati di situ. Kalau yang ini bisa juga, kalau ini pakai HP juga bisa ya, langsung juga bisa pakai. Kemudian bisa juga kalau ini kita langsung membukanya yaitu di Drive. Nah, tapi kalau sini kita seperti ini ya, karena dia seperti ini ya, bisa juga situ. Kita harus membukanya yaitu dengan tugas ini kita buka di Drive. Nanti buka sini akan muncul di sini, waktu kita cari yang berupa sarjana tadi. Dan akan muncul semacam ini. Nampak ya lagi ya untuk Google Classroom apa Google Formnya nih. Iya, Pak. Kan di sini akan muncul jawaban. Ya, di sini kalau individual kita akan lihat secara individual. Ini kalau lintasan tadi dan seperti ini kita menuju ke speech-nya. Pak Ainul, apa sudah masuk kan? Halo Pak Ainul. Nah ini untuk yang ada di speech-nya. Jadi ini berupa uraian. Ya, jadi saya membuat soalnya ada pilihan ganda, kemudian uraian uraian semua ini. Jadi saya itu tidak harus di Google itu membuat soalnya, itu membuat soalnya. Mereka juga seperti itu harus pilihan ganda. Ya memang kalau pilihan ganda itu mudah karena kita bisa seperti kita kirim, kemudian kita membuatnya secara otomatis dan akan muncul jawaban. Tapi kalau isian bisa dengan cara seperti ini lagi. Awal mulanya itu ini hanyalah berupa jawaban seperti ini, seperti ini. Kalau kita mau nilai kita tambahkan di sini. Kita tambahkan set di sini, sisipkan kolom di kiri. Kanan ya. Nah ini sebelumnya nggak ada ini. Kita sisipkan, kita kasih poin. Poin maksimal aja. Nah biasanya sharing pengalaman atau dulu. Jadi kalau isian itu yang mudah seperti ini ya. Ya.
Kan kelihatan loh itu ucapannya anak itu. Ini kan ukoro tanduk dijaga, ukoro tangkap tanduk jadikan tangkap. Kan kelihatan loh mana yang salah mana yang benar. Agar tampilan ini, jadi sekarang saya menerangkan menuju ke sedikit Bapak Ibu. Nah ini agar tampilan ini kan nggak bisa terbaca loh. Nggak bisa terbaca karena tidak semua muncul. Kita tampilkan yang di sini. Pengemasan di format di pengemasan ini ada pilihan meluap. Kalau meluap artinya dia melebihi arus, tulisannya melebihi batas. Kalau klip, nah seperti ini kan semuanya menjadi satu di dalam tapi tertutup. Ini kan tertutup loh. Kalau kita buat meluap dulu Bapak menunggu sebentar. Format ya, nanti akan melakukan sini kan tentu ya proses ini atau kita buat seperti ini pengemasan. Kalau dengan cara pengemasan seperti ini kan ada bagasinya, kemudian biasanya kan seperti kalau kita mereka nilai kan kesulitan kan tahu lebar caranya. Nah, kita untuk mendeteksi ya kita bisa menjadikan ke posisi ya sekarang masuk ke sini nanti ya, tadi mereka langsung masuk ke sini karena berhubungan sudah menyampaikan dari tadi. Jadi ternyata kita harus dulu sama Bapak Ibu ya, sama seperti Excel. Apa yang dilakukan oleh Excel bisa dilakukan oleh Microsoft Excel, bisa dilakukan oleh spreadsheet. Tapi apa yang dilakukan oleh spreadsheet belum itu bisa dilakukan oleh Microsoft Excel. Ya, Bapak Ibu bisa paham dulu. Ya seperti ini akan mudah Bapak Ibu ya. Kita mengkoreksinya menjadi mudah karena terlihat. Sekarang kelihatan nanti. Coba yang poin di sini. Misalnya Bapak mau koran, Bapak tanggap mau saya. Ini tadi nggak kasih poin aja berapa poinnya. Sebabnya satu, maka salah. Muncul sudah. Kelihatan jadi lebih cepat, kita nggak perlu perkembangan. Kemudian di akhir baru kita edit itu rumusnya seperti di Excel sama tinggal sharing saja. Kita masukkan rumusnya depan, bersihkan itu sama dengan dijumlahkan ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini muncul skor, ini hasil penjumlahan dari ini, kemudian baru dibagi. Seperti itu Bapak Ibu. Yang di sini juga saya sampaikan juga, di sini ada tampilan. Ini ada tampilan. Apa maksud tampilan? Apa maksud tampilan? Apa maksud? Kita tampilkan saja.
membekukan, tidak ada baris. Kemudian kita tambahkan bekukan tidak ada kolom. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di Excel itu apa namanya, saya itu dilipat apa di apa ya, apa namanya Bapak Ibu, scroll ya. Nah, biasanya kan kita kan kalau melihat seperti kan kesulitan kalau di skripsi ya, ini kesulitan. Kemudian kalau sudah koreksi sampai bawah sini hilang yang atas. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara membekukan. Dengan cara membekukan. Ya. Perhatikan, untuk membekukan apa yang kita klik di situ nanti akan muncul di dalam perintah. Apa yang kita klik, misalkan kita membekukan di sini, tapi ini batasnya, batasan dari perintah yang akan muncul. Kita buktikan ini adalah I2. Kita buktikan kemudian kita bekukan, akan muncul di baris 2 kolom I. Karena baris muncul di 2, karena baris 2, kemudian kolom I. Kalau kita bekukan yang baris 2 hingga baris 2, yuk, otomatis ini akan berhenti, sehingga ini akan bergerak. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa Pak. Nah, seperti ini sangat berguna Bapak Ibu. Nanti kalau koreksi tetap nggak bingung karena nomor absen apa identitas dari kolomnya masih ada. Kemudian kalau misalkan kita mau membekukan keduanya hingga kolom I, kami kan kolom yang vertikal, kita bekukan. Ada 2 arah, ada yang ke atas dan ada yang ke sini. Seperti ini tetap tak goyang, namanya tetap goyang. Saya udah masukkan seperti itu bisa. Nah, kalau ini perlu karena kadang-kadang kita membutuhkan masukkan secara manual di classroomnya. Kalau kita memasukkan secara manual di classroomnya, ini kalau memang dengan anak aku kok manual malas satu persatu ya, dengan kirim saja. Seperti itu. Jadi yang utama di situ, kemudian, nah ini gabungkan sel. Kemudian pengemasan, perataan, kalau perataan udah paham, rata atas apa ini yang saya masukkan kemarin yang belum saya sampaikan pada waktu di Google dokumen ya. Semoga aja ada teman-teman dokumen. Misalkan misalnya seperti ini Pak Ainur belum ada kabar. Halo Pak Ainur, Pak Ainur, halo, Waalaikumsalam Pak Ainur. Halo Pak. Pak Ainur ada, Pak Ainur. Kayaknya belum ada Pak. Nah, lanjut Bapak Ibu ya, sebentar ya. Misalkan di sini materi gitu ya. Ini kan ada juga desa. Ini kan posisinya masih berantakan. Kalau di sini kita rata tengah. Nah, kalau kita mau memposisikan di tengah-tengah, kita mengambil perataan ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita ngambil misalnya rata kiri. Ini di Google Dokumen juga ada Bapak Ibu. Nanti dengan cara yang perataan ini ada 2 bulan, kalau ke bawah ya ke bawah, kalau misalkan ke atas ya ke atas. Nah, kalau meluap tadi sekitar di bawah, ke atas seperti ke atas. Kemudian nah, ini urutkan sheet. Ini penting Bapak Ibu. Nah, ini penting. Nah, di saat dengan mengetik nanti kita urutkan sheet. Kalau saya terbiasa, semua tergantung dengan ya, saya nggak terbiasa pakai nomor absen, saya terbiasa pakai nama memang. Ya, saya belum pernah mencoba kalau pakai nama di Excel maupun di saya pakai asal basic. Saya urutkan pakai ini.
kebetulan kan kelas 6 kan semua harus huruf abjad, jadi saya menggunakan nama tadi. Tapi tetap kalau bisa nanti membuatnya tetap ada nomor absen, karena nomor absen nanti bisa kita bagi, itu akan muncul kelihatan siapa yang belum mengumpulkan, itu kelihatan nomornya kan muncul. Nanti kita dikatakan nomor 3 enggak ada, ini nggak muncul. Kalau nama kadang kita nggak apa. Oke, kita urutkan misalkan seperti ini. Kita buat keluar juga saja, kita buat yang baru. Tidak usah khawatir untuk tidak disimpan, semua sudah disimpan tadi. Baik, sudah disimpan. Di sini ada template. Kalau di sini template sesuai dengan ini, kita mengikuti ini saja. Sesuai dengan apa yang dikeluarkan itu, sesuai dengan kebutuhan kita, disesuaikan ini. Kalau ini kita buat sendiri. Nah, misalkan kita mengetik seperti ini. Misalkan kita misalkan salah, kita mengetik tadi misalnya, atau kita ada kesamaan nama. Kemudian kita akan misalkan kemudian kita akan membuat ini menjadi sesuai dengan mas seperti yang di Excel. Saya sampaikan bagaimana kita tahu. Lalu kita dan kita ambil bukan di atas, hidupkan sheet. Atau dengan sheetnya pun, karena sheet kalau kita ambil bukan sheet di sini, sheet ini cuma tinggal membuka di sheet ini lalu di nah seperti ini nanti akan kembali. Sudah ada kesalahan. Nah, karena munculnya dari kolom B, A ke Z. Berarti ini tidak perlu ini kan. Semacam ini lagi tidak akan muncul, dia akan terbakar. Saja juga sama, harus diblok semua dulu yang kita buat patokan yang awal ini tadi kuncinya di sini. Nah, bisa jadi seperti ini lebih mudah untuk menggunakan. Walaupun sudah kalau tidak tahu nomor ausnya kita juga akan ketemu dengan sadar nomor ausnya. Saling dan sama, hampir sama waktu ya. Bagian ini kalau kita tuntut, kalau kita mau menunjukkan ini ke dalam bentuk Excel ya di sini. Misalnya kita mau menunjukkan ke komputer kita ya Pak, atau masuk ke PDF bisa. Pastinya ini yang digunakan. Cuman untuk saat ini kalau memang tidak dibutuhkan ya usah disimpan ke Excel ya. Kalau tidak akan memperbanyak beban di diri ya disponibilnya.
Kan dengan sudah tahu squidget, sudah membahas squidget, sehingga ya kita edit di sini aja. Terus terang kalau saya dulu mesti saya dulu di dalam Excel. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang Google Form tadi bisa nanti semoga sebelum acara Google Site bisa diulang kembali oleh Pak Ainur, ya, oleh Pak Ainur, karena sudah jalan. Sepertinya beliau sudah tidak bisa masuk. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi untuk Pak Ainur saya ambil, terpaksa saya ambil. Ya di sini sudah paham Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada tadi yang penggabungan tabel dulu ya. Kalau yang digabung itu, kalau yang di Excel biasa cuma di merger Bapak Ibu ya. Bapak Ibu digabung di merger Bapak Ibu ya. Kalau ada muncul digabung itu di merger. Nah ini kalau kita misalkan diagram kemudian tabel, kalau ada yang digabung berarti seperti itu. Kalau kita misalkan seperti ini, nah misalkan seperti ini ya Bapak Ibu, sementara Ibu ya, sabar dulu. Kemudian kita mau mengganti misalnya ini biar bawahnya beda, kita klik aja ya bawah ya sini. Nah kita ambil di sini, kita klik bawah, kita ambil di sini. Misalnya kita mau yang gunanya tebal, begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kan butuh pembatas yang berbeda Bapak Ibu ya, yang memudahkan misalnya dari kolom nama, dari nomor nama kolom dengan data itu biar berbeda. Atau mungkin kita pakai yang di tengah-tengah Bapak Ibu, di tengah-tengah biar hitam. Nah kalau misalkan ini ukurannya kita perkecil ya begini, hanya yang di tengah-tengah saja yang akan memiliki dampak. Seperti itu. Untuk kemudian kalau kita mau menggabungkan nah ini gabungkan sel, sini akan muncul gabungkan semua. Nah ini adalah semacam merger kalau di Excel ya. Kemudian kita gabungkan sel. Jadi Bapak Ibu ya, jadi sudah hampir lengkap lah. Untuk yang lainnya bisa kita coba sendiri. Rasa hampir sama kalau bahasanya nanti kita buat kopian langsung persis dengan ini. Iya satu lagi Bapak Ibu, satu lagi terakhir. Ini sebenarnya kalau ada waktu ini bisa kita coba sebenarnya. Ini untuk operator sebenarnya Bapak Ibu ya. Untuk operator kayaknya mudah, cuman ada resikonya memang. Karena kita di situ harus mengirimkan file, kemudian dalam bentuk editor. Kalau nggak editor mereka hanya bisa berkomentar. Saya sudah membuat tadi. Nah, misalkan di sini ya, kita mau mengirimkan, tolong diisi misalnya, kemudian nama. Misalnya kita mau membagikan ini, Bapak Ibu jangan ngantuk dulu Bapak ya, sebentar ya. Kita ke sini, misalkan ini kita mau kirim
kita mau kirim misalkan ya ke rekan-rekan kita, ya kita bagikan kita kasih nama dulu, misalnya data siswa timbang. Nah, nanti akan muncul semacam ini kan. Kalau kita tambahkan grup, berarti kita menambahkan orang dengan menggunakan apa itu email ya. Kalau misalkan kita kirim pakai link ya, karena kita misalkan dalam jumlah besar kita pakai link. Kemudian di sini hati-hati, di sini ada tulisan dibatasi. Berarti orang-orang tertentu aja yang kita tunjuk nanti akan harus memberikan kita ada izin. Itu perempuan buka muncul meminta izin atau minta akses. Kalau ini berarti hanya yang memiliki akun Kemendikbud saja. Kalau yang ini siapa saja yang memiliki link, siapa saja yang memiliki link itu bisa mengakses ini. Tergantung, tapi kita lihat di sini pengaturan berikutnya. Kalau hanya pengakses lihat saja, dia hanya melihat saja, kita kirim dia hanya melihat, justru lihat saja. Kemudian kalau komentar, dia akan memberikan komentar. Nah, ini pemberi komentar. Beda. Kalau lihat saja itu hanya melihat, salah benar ya udah. Tapi kalau memberi komentar, itu dia akan memberi komentar. Dia akan memberikan komentar. Misalkan di kolom ini ada yang salah, dia sudah bisa membuka. Dia akan mengklik di sini, klik akan muncul komentar dan bisa menyampaikan tulisan yang benar adalah nama yang benar adalah Kim. Nanti bagi yang mengirim tadi selaku admin, dia akan melihat, jadi bisa langsung, tidak perlu ganggu. Bisa dan membaca contohnya. Tapi kalau editor berarti kalau kita kirim dengan ngetik, dia akan muncul di sini ketika langsung. Sekarang kita belum saya saring ini, kita coba dulu. Siapa yang memiliki link editor, baru kita salin linknya. Selesai. Kita kirim ke grup. Bisa tak malam masalahnya. Bisa nanti dengan coba aja nanti mau jangan nanti menandakan itu seperti apa itu. Karena saya dulu mencoba yang berdua. Nanti akan munculnya bersusun. Setting berbahaya. Aman Pak. Itu bisa pada ya saya posisinya. Iya Bapak Ibu, kalau mengcopy seperti ini dengan tunggu dulu ya, jangan terburu-buru dikirim. Nah, sampai muncul seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dengan langsung kirim itu kadang-kadang pengkopiannya masih belum sempurna. Bisa apa Bapak Ibu ya? Dengan tunggu dulu sampai muncul di atas seperti ini. Kalau misalkan Google Form sudah gitu akan muncul di atas ini. Kalau masih seperti ini biasanya akan ada yang kalau di game itu bug gitu ya, bug yang belum sempurna. Nah, ini kita kirim. Nanti bisa dengan coba nanti. Bisa kita buktikan tidak akan muncul dengan garis nama dan sebagainya. Itu akan muncul. Karena saya ngirim editor. Kalau lihat, jangan cuma lihat saja, nggak bisa. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya membuat link ini, spreadsheet ini berupa pengakses hanya memberi komentar. Munculnya seperti ini, Bapak.
seperti ini. Jadi saya sudah ini kan pakai akun pribadi saya, saya mencoba muncul seperti ini, nama misalkan namanya salah akan muncul komentar seperti ini. Jadi kami nanti kalau misalkan yang terjadi ya masalah, ada masalah dia akan muncul seperti ini. Ternyata namanya salah. Seperti itu Bapak Ibu. Sementara untuk editor tadi, kalau dengan memanfaatkan ini, yang penting dari rekan-rekan yang lain itu tidak merusak begitu ya, karena takutnya nanti diacak-acak begitu. Kan privasinya kan nggak muncul dari sini. Misalkan kita tambahkan notifikasi. Kita ganti misalkan STM support dan dulu kita misalkan selesai lulus dan putung perantau ya, perantau jelas ini soalnya karena TM putung seperti itu. Jadi nanti cuma begini, kita harus menginformasikan dari simpel editor nanti dengan isi yang di sini kan diduplikasi oleh ini bedanya. Kalau kita sudah di sini link duplikasi nanti akan muncul sama. Kita duplikasi lagi juga akan muncul sama terus. Kita tinggal gantinya aja. Cuman permasalahannya dari pihak operator itu bisa jalan apa enggak dengan kita. Kalau jalan kita enak sudah, kita nggak usah ngirim mengupload misalkan lewat Zoom ya, kita kirimkan ke Zoom, kemudian kita dulu kemudian kita masukkan ribet nanti. Ini kan tidak usah mengerjakan sudah kan, biarkan operator yang mengerjakan, misalkan dengan sebagai sebagai operator kecamatan, membantu operator kecamatan seperti Pak Yusuf itu kan ketuanya operator itu bisa pakai ini sebenarnya. Cuman yaitu dalam arti kutip sebelum dengan save harus ada konfirmasi di BPH apakah sudah mengecek kembali apakah sudah benar ya, jadi seperti itu ya. Nanti isinya juga begitu, kalau bisa di posisi ini misalkan saya di posisi ini atau dari si editor juga bisa menambahkan dia bisa mencoba nanti ini dia bisa mencoba, dia bisa menambahkan. Makanya harus ada kerjasama dulu sebelum menggunakan ini. Cuma kalau menggunakan ini, menggunakan spreadsheet juga mudah sudah. Untuk pendataan kita nggak usah ribet, nggak usah repot, mereka yang mengetik, kita yang menerima. Kalau misalkan hanya satu ini saja, kita nggak punya shift lain, maka yang ketik nanti akan masuk ke sini, karena dia mengetiknya ya di sini. Tapi kalau ada dua ini, tolong sesuai dengan shift yang ada, dia akan dia akan mengetik. Paham Bapak Ibu maksudnya? Bapak Ibu paham maksudnya? Paham Pak? Ya seperti itu. Jadi semua tergantung panjenengan Bapak Ibu untuk pengembangannya ya. Ini saya berikan sedikit dasarnya, ini bisa kita coba nanti. Khususnya data guru-guru dulu aja yang bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman juga bisa mempertanggungjawabkan mereka. Itu bisa masuk di sini. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, bisa kita gunakan khususnya untuk pendataan. Tapi yang tadi saatnya harus ada komitmen di awal terlebih dahulu biar tidak terjadi bagi permasalahan juga ada. Mungkin itu Bapak Ibu untuk format dari Classroom. Saya rasa Classroom sudah cukup tadi ya. Classroom, kemudian dari Spreadsheet, dan tadi juga sedikit dari Google Zoom. Ya, dari Google Zoom juga Form ya juga sedikit sudah ada. Intinya untuk saya tadi memang sedikit agak saya ambil yang tidak dari dasar itu ya. Nah, kita ambil sesuatu yang agak positif lah, maksudnya nilai plusnya dulu, kita ambil yang plusnya dulu dari tadi yang membedakan dengan Microsoft Excel maupun dokumen itu ke sana.
bisa agak meloncat-loncat materinya. Semoga banyak yang bisa mengikuti. Tujuannya yaitu untuk membantu pekerjaan panjenengan dan juga nanti jaga-jaga kalau misalkan jenengan nanti pada waktu mau menyampaikan, misalkan ada yang sudah paham, misalnya itu jenengan sudah punya ya minimal sedikit senjata lah yang membedakan daripada kalau jenengan hanya menggunakan dasar tapi orang menganggap dasar toh iso kapean begitu. Jadi ada sedikit manfaatnya apa yang sampaikan. Itu aja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ternyata 2 jam lagi Bapak Ibu. Harusnya kan hanya 1 jam, ada 2 jam lagi. Mohon maaf itu ya, karena waktunya molor. Mohon maaf sekali. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa 2 hari lagi kita akan melaksanakan. Jangan lupa 2 hari lagi kita akan melaksanakan lagi ya virtual terkait dengan Google Site. Untuk Google Site karena ini dikompetisikan nanti harapannya nanti dengan bisa lebih maksimal kita. Lalu Pak Yusuf ada barusannya ini loh Pak Yusuf ini sudah sampai di sini. Gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf 2 jam. Jadi Pak Yusuf, apa Pak Yusuf? Kemarin saya ada janji tentang CSP itu ya. Oh ya. Apa besok apa anu aja Pak Yusuf? Apa hari berikutnya aja Pak Yusuf? Saya kurang sembuh. Oh, cukup Pak. Cukup ya monggo. 3 menit ini. Saya sebentar. Nah ini memisahkan. Saya screen dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa ini saya screen. Saya nggak tahu. Ya, ini baru dari Pak Yusuf selaku ketua. Oke, terima kasih. Nah ini contoh ya, bisa diperhatikan ya. Bisa tampil di situ dah. Aku orangnya itu soalnya. Ya bisa lihat. Iya Pak. Ya. Nah ini kan kalau menerima file kan bentuknya seperti ini ya. Kalau kita ngunduh, nah, jadi ini ada ID ada full name ini kan ada koma-koma sebenarnya. Nah, bagaimana untuk menjadikan kolom ini menjadi terpisah? Nah, semua tinggal blok. Dulu gimana? Kenapa? Nggak kelihatan layarnya. Layar nggak kelihatan. Nge-lag bang, Pak. Nge-lag musik. Ini saya mau mega Pak. Siapa tahu sistem tembak lah tentu Pak. Tak seluruh layar guys. Kita ada WA Pak. Nanti ada WA masuk Pak. Oh nggak masalah. Aman ya Pak ya. Sebentar. Kalau tinggi mungkin Pak. Nah kalau gini bisa ya? Bisa melihat bisa. Bisa Pak. Ya, Oke, lihat Pak. Tuh. lihat ya. Nah ini kita tinggal blok dari atas. Nah, kita klik aja, arahkan ke bawah, tekan shift, tahan shift, terus tekan paling bawah ya. Atau di blok biasa bisa. Terus kita menuju ke data. Di sini ada text to column ini. Text to column. Bisa dipahami ya. Ini Excel Pak ya? Ya, ini kan kita ngunduhnya jadinya Excel Pak. Ini Pak. Nah, yang spreadsheet kayak rumus-rumusan benai kayak tatap muka. Text to column ini kita klik. Di sini ada delimited ini, kita biarkan. Lalu kita next aja. Kemudian kita klik yang bagian sini koma.
kemudian kita next, kita Santai Pak, ulangi lagi Pak, kalau cepat. balik ya. Tengah lagi. Oke, ini posisi sudah di blok ya. Kita menuju ke tab di atas ini kan ada beberapa ya. Kita ambil data. Nah, kemudian kita klik text to apa di bahasa Inggris sih modal ya. Aku ini kolom gitu aja. Tolong ya Bos. Text to kolom. Nah, ini tampil semacam ini. Ini kan ada delimited ini ya. Nah, kita klik next aja. Kemudian ini kita centang ini yang koma ini. Nah, ini kemudian next. Nah, setelah next ini tidak usah diapa-apakan lagi, langsung begini saja. Nah, ini langsung bisa terpisah semacam ini. Nah, Masuk makanya gampang sekarang kayak tinggal ya, kita tapi soalnya itu nanti data yang kita minta Pak untuk dikirim ke kami. Nah, kalau sudah ini kan dengan nanti bagus. kan tinggal ini toh short ini ya, kalau short custom short berdasarkan yang ada belajar ID-nya. Di sini kan ini biasanya ada data header ini dihilangkan centangnya. Yang ada belajar ID-nya ini kolom D ya, kita kolom C atau kolom D. Kita nah, sudah terkumpul nama-nama yang memiliki akun. Nah, yang ini nggak dipakai kan? Nah, ini kita tinggal hapus saja. Ini menutup. Sudah selesai. Mungkin nanti bisa coba nanti. Ya nanti bisa dicoba. Kalau misalnya bingung silakan japri. Apa aja dulu Pak. Ya tak buka sampai jam 24. Ya itu loh itu ya. Terima kasih. Saya masih diberi waktu untuk berbagi. Kapan-kapan nek ketemu ya monggo Pak Pen juga banyak ilmunya lagi singit nang kafe. Soalnya. Oke, masa kasih Pak Andri. Sama-sama. Sangat bermanfaat karena nanti yang kita ambil nilainya seperti itu nanti. Yang diambil data nanti seperti itu yang sudah terpisah hanya berupa akun saja. Ya, nanti saya akan konfirmasi dengan Pak Ainur apakah nama dengan akun atau hanya akun saja. Kita saya konfirmasi dengan TNP. Mungkin akan saya kirim berupa spreadsheet nanti dan nanti langsung ngetik selesai. Jadi nanti harapannya dengan sudah ditargetkan 10 Bapak Ibu ya. 10 masa menurutnya dengan hanya 10 Bapak Ibu, ada yang cuma 10 kan DSD-nya. Pasti kan lebih dari 10 walaupun jenengan tidak ikut mengaktifkan. Tapi kan operator sudah mengaktifkan itu dengan tanya. Dengan tanya akun mana saja sudah diaktifkan yaitu dengan masukkan. Lebih dari 10 tidak masalah. Ya. Jadi biar dari PL itu tahu datanya untuk bagaimana. Terima kasih Pak Ibu atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian juga atas nama Pak Ibu juga mohon maaf karena beliau sekarang masih bingung dengan masalah sinyal karena mereka masih menggunakan Pak Ainur masih menggunakan wifi seperti yang di Pak Anjir. Tetapi Pak Anjir rupanya kualitasnya bagus. Yang sedang Pak Adi bisa diperiksa Pak Adi rumahnya Pak Ainur itu kok bisa seperti itu ya. Jadi beliau masih memakai data Pak. Jadi untuk Google Search nanti sudah saya minta Pak Ainur saya minta untuk ya, gimana caranya dengan bisa sinyalnya normal ya. Sambil beli kopi 1 cangkir 2 jam duduknya kan nggak masalah nanti. Seperti itu biar saya bisa dibantu nanti Bapak Ibu. Kalau saya ada kurangnya seperti saya dengan Pak Andri itu Pak Andri bisa nafas. Kalau saya Pak itu juga seperti itu, tapi sayangnya tadi sinyalnya dia mati. Dan mungkin kapan-kapan kita ke sana Pak Andri biar dilihat, dicek gitu apa itu tembaknya mereknya apa itu. Oke itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmunya Pak Fendi, Pak Yusuf.